Al ulama warasatul anbiya. Pewaris para nabi adalah ulama. Bukan Tubagus, bukan Elang Hamzah. Walaupun dia keturunan daripada Kanjeng Sinohun Syarif Hidayatullah, keturunan Rasulullah, kalau dia tidak berilmu agama, dia tidak akan mewarisi para anbiya. Eta ajaran urang, ajaran Wali Songo. Nasab bagi Wali Songo tidak ada artinya kalau amalnya jauh panggang daripada api, kalau akhlaknya tidak mencerminkan nasabnya. Kenapa pada tegang begini? Katanya nggak mau bahas nasab, ketelanjuran. Katanya saya dibilang kereng. Apa bahasa kereng itu ada nggak di sini kereng? Kereng eta mah jelema Cina. Atuh sarua be eta mah jeung sebelah Cina. Togmol eta mah budak. Saya lebih senang disebut budak kata orang Madura. Budak itu berarti kan masih muda, masih ngora. Ini ada yang salah di dalam ajaran-ajaran sekelompok orang tentang nasab. Di Wali Songo yang tahu nasab kecuali di keraton mungkin, karena itu harus. Kalau yang sudah di luar keraton biasanya dia mengetahui nasab kalau sudah dewasa, kalau sudah wajar mendapatkan nasab. Kadang-kadang satu keluarga itu nggak ada yang tahu nasabnya, padahal misannya nasabnya dipajang di tembok, tapi dia nggak tahu sama sekali. Kenapa? Karena di antara mereka tidak ada yang mau nyantri. Ketika di antara mereka tidak ada yang mau nyantri, banyak yang tidak berilmu agama, banyak yang tidak saleh, oleh keluarga yang lainnya tidak diberikan nasab silsilahnya ke atas yang merupakan keturunan orang-orang yang saleh, sehingga dia tidak akan membawa dengan kerendahan akhlaknya, kerendahan luhurnya yang sudah mulia di hadapan Allah, di hadapan manusia. Tapi jika nasab sejak bayi sudah diberitahu kepada anak kita, hei engkau adalah seorang Habib, hei engkau adalah seorang Sayyid, hei engkau adalah seorang Syarif, engkau adalah seorang Elang, engkau adalah seorang Raden, engkau adalah seorang Tubagus. Kalau dia nanti sudah besar tidak bisa baca Fatihah acan, kumaha eta? Atau nanti dia jualan cilok, Raden beli cilok. Atau engke ge lamun manehna geus jadi gubernur Cirebon, kayak Jenderal Dudung, dia baru tahu kalau dia keturunan Sunan Gunung Jati setelah jadi letjen. Setelah dia jadi legend, dia mengaku di hadapan publik, saya keturunan Sunan Gunung Jati. Manis ente? Manis. Nggak malu-maluin Sunan Gunung Jati. Keturunannya jadi jenderal. Kalau jadi banser masih banser jangan dulu. Kalau sudah naik jadi rayon, apa yang komandan rayon ya? Komandan rayon lah. Itu baru boleh. Tapi kalau masih anggota biasa jangan. Kalau sudah jadi komandan rayon boleh mengaku keturunan Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah, atau keturunan Buyut Kuwu Sangkan. Ini Pak Kuwu, ini bukan lagi keturunan Buyut Kuwu Sangkan, ini Pak Kuwu, ini dianya bisa menurunkan kebanggaan bahwa saya keturunan Kuwu. Makanya kita dalam nasab jangan kita berbangga bahwa saya menjadi
apa keturunan Sunan Gunung Jati, tapi yang harus kita upayakan bagaimana kita menjadi Sunan Gunung Jati untuk masa kita hari ini. Alhamdulillah, menang Kang Raden. Ini oh ya lupa, ini ada teman saya sahabat yang tadi juga ikut dalam pembahasan nasab, Kang Raden Widyo Ajinata Negara, Kang Tubagus Nur Fadil, Kang Raden Hamzah, juga KRT Fakih Bira Hadidingrat dan lain sebagainya. Tadi kita membahas panjang sekali, baik yang pertamanya mulanya masih belum setuju, atau yang beberapa sudah setuju, sampai semuanya tadi sampai maghrib setuju semua. Alhamdulillah. Karena dulu ada pembelokan silsilah yang dilakukan oleh Belanda. Dan alhamdulillah ini sudah dicari manuskrip-manuskripnya. Tadi masing-masing ada yang bawa sekardus kitab, ada yang bawa manuskrip yang udah mau bulukan, yang satu bawa fotokopinya karena kalau aslinya itu dibawa maka akan robek. Alhamdulillah telah ditemukan titik terang bagi orang yang paling berjasa di tanah Cirebon ini, Kanjeng Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Silsilahnya sudah seperti seharusnya yang dimiliki oleh beliau sampai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga curahan rahmat kasih sayang Allah untuk beliau senantiasa dihadirkan oleh Allah dalam kubur beliau, dan semoga seluruh warga Cirebon, warga Banten, Jawa Barat senantiasa mendapatkan keberkahan dengan berkahnya Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah, sehingga Jawa Barat, DKI, Banten yang dulu diislamkan oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah akan dapat mempertahankan iman dan Islam ini, menjaganya setiap generasi ke generasi sampai hari kiamat ila yaumil qiyamah, dengan kebesaran jiwa, keikhlasan beliau sebagai seorang penyebar agama Islam, juga oleh Syekh Datuk Kahfi, juga oleh wali-wali di Cirebon yang lainnya. Saling bahu membahu, mereka ikhlas, tidak mengenal lelah. Seperti saya dari kemarin dari Istiqlal bersama putra Cirebon Kiai As-Said Agil Siraj, Kiai Mustafa Akil, kemudian dengan putra Cirebon lagi Kiai Ahmad di Megu, dengan putra-putra Cirebon lagi di Benda Kerep. Malam ini dengan kiai-kiai di Walad ini luar biasa. Beberapa hari ini senantiasa dikelilingi oleh para ulama-ulama Cirebon. Ini bukan sembarangan. Ini adalah takdir daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara ketemu saudara, merekatkan jiwa, merekatkan cinta, merekatkan silsilah daripada buyut kita bersama orang yang paling berjasa di tanah Cirebon, Jawa Barat, DKI dan Banten, yaitu Eyang Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Allahumma zid syarafah, amin ya rabbal. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hijrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa pondasi-pondasi negara Madinah, menyebarkan Islam toleran, bineka tunggal ika. Berbeda agama yang ada di Madinah. Ada agama Islam, ada agama Yahudi, ada agama Nasrani Najran, kemudian ada suku Aus, ada suku Hajraj, ada kaum Muhajirin, ada kaum Ansar. Semuanya diikat dalam piagam Madinah, bineka tunggal, bineka. Jadi bineka tunggal ika itu sehakikinya sudah ada sejak zaman baginda Nabi besar Muhammad. Indonesia berbeda-beda agama,
berbeda-beda suku. Dari 270 juta penduduk Indonesia, 87%-nya adalah Islam. Kemudian yang lainnya dibagi menjadi Kristen, Protestan, Kristen Katolik, Konghucu, Buddha, Hindu, kepercayaan lainnya diikat oleh Pancasila. Islam yang ada di Indonesia, Islam rahmatan lil alamin, yang menjaga daripada agama-agama minoritas. Apabila Islam yang ada di suatu negeri sama seperti Islamnya Indonesia, maka yang mayoritas itu akan menaungi, menyayangi, melindungi agama-agama yang minoritas. Tetapi jika Islam yang dikembangkan di suatu negara bukanlah seperti Islam Indonesia, bukan seperti Islam Wali Songo, bukan seperti Islam Nusantara, maka yang terjadi adalah pertikaian, minoritas menjadi korban, mayoritas merasa lebih hebat segala-galanya, menguasai, dan yang minoritas tidak dijamin, tidak dilindungi hak-haknya. Tapi Indonesia ini, Islam yang dikembangkan oleh Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah, oleh Mbah Maulana Malik Ibrahim, oleh Sunan Ampel, oleh Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, semuanya adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Islam yang menjaga harkat martabat manusia, walaupun mereka masih berbeda agama, walaupun dia berbeda suku dengan kita. Kita adalah Indonesia. Takdir kebangsaan kita berasal dari berbagai macam suku bangsa. Orang Cirebon sendiri bahasanya ada yang Sunda, betul. Ada yang Jawa, ada yang tidak bisa bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasanya letter B, bahasa Indonesia, betul. Ada Aceh, ada Medan, ada Minang, ada Jambe, ada Riau, ada Bengkulu, ada Lampung, ada Kalimantan, ada Dayak di sana, ada Banjar, ada Sambas, ada Sulawesi, ada Mandar, ada Makassar, ada Bugis, ada Maluku, ada Ternate di sana dan lain sebagainya. Ada Papua di sana, ada Nusa Tenggara, ada Bali, ada Madura, ada Jawa, ada Waled. Semuanya berbeda-beda budaya. Peradaban yang terbangun mengelilinginya pun berbeda-beda, tetapi dapat disatukan oleh Indonesia. Jangan sampai Indonesia ini sampai kembali terpecah-pecah seperti dahulu kala. Saya tidak bosan-bosan dalam setiap majelis bahwa kita memang dulu punya sejarah. Kita punya kerajaan-kerajaan yang otonom, puluhan kerajaan di Nusantara. Tetapi setiap suksesi kadangkala harus memakan korban manusia. Ada darah yang mengalir, ada pertumpahan darah, ada peperangan di sana. Tetapi ketika kita sudah menjadi ber-Indonesia, mulai dari pemilihan umum secara langsung kepala daerah, belum pernah ada pertumpahan darah. Yang ada hanya pertumpahan amplop. Sudah dilarang juga susah. Walaupun ada pertumpahan amplop, undang-undangnya tidak boleh ada money politik, betul. Tapi calon lebih hebat dari undang-undang. Punya aja caranya bagaimana dia bisa mengasih,
Dan sengaja ibu-ibunya juga kalau malam takbiran mau pemilihan umum besoknya pintunya nggak dikunci, nggak tidur dia sampai jam 3. Kapan ini serangan fajar ini? Kata calonnya namanya serangan fajar ya ba'da subuh, ini kan masih malam. Tetapi kalaupun ada kelemahan-kelemahan demokrasi seperti itu, kalau dibandingkan zaman Gajah Mada, zaman Ken Arok rahimahullah, zaman dulu, zamannya Raden Wijaya, zamannya Brawijaya, zaman Raja-Raja Mataram, Raja Banten, Raja Cirebon, ada saja ketika suksesi itu intrik-intrik dan pertumpahan darah. Sekarang Indonesia, wahai calon mertuaku, tidak ada itu semua, dan kita nyaman menjadi Indonesia, betul. Mau acara Muharraman nyaman, nggak ada yang nyuruh-nyuruh berhenti. Jangan diadakan acara Muharraman, tidak ada dari tentara, tidak ada dari polsek. Yang dimasalahkan bukan muharramnya, tetapi yang dimasalahkan cuma penceramahnya. Daripada tidak kondusif, lebih baik dibatalkan kalau yang ceramahnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Wih. Lama penceramah yang teriak-teriak nggak ada ilmunya, memecah belah bangsa, menjauhkan ulama dan kaum muslimin, menjauhkan kaum muslimin dengan Nahdlatul Ulama, menjauhkan kaum muslimin dengan pemerintahnya. Kok tidak dilarang? Kok saya yang pengurus daripada Nahdlatul Ulama mau ceramah di MWC NU Walen, mau ketemu dengan banser-banser calon-calon gubernur Cirebon, kok dilarang? Aneh ini Ibu Camat. Itu kira-kira yang ngebel Ibu Camat apa Kapolsek itu? Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sabarnya beliau kepada orang-orang Yahudi. Nabi sudah tahu, diberitakan di dalam Al-Quran bahwa orang Yahudi itu gadur, orang Yahudi tukang bohong, orang Yahudi suka mengingkari janji. Tapi ketika orang Yahudi ingin mengadakan perjanjian dengan Rasul sabar nerima lagi. Kemudian orang Yahudi mengingkari janji lagi. Ketika diikat perjanjian, kalau saya perang bersama orang-orang musyrik Mekah, maka wahai orang-orang Yahudi Madinah, nanti kalian apakah akan bersamaku atau kalian akan bersama musyrik Mekah? Kata Yahudi Madinah, aku akan bersamamu wahai Muhammad. Tapi ketika peperangan itu pun terjadi, saudara, orang-orang Yahudi ketika apel bersama sebelum perang hadir, tegap dia berdiri, dihitung dia ikut berhitung. Tapi ketika Rasulullah sudah di depan memimpin pasukan, Yahudi tidak mau ada di belakang Rasulullah. Katanya, saya di belakang menjaga kaum muslimin agar aman dan tentram. Ternyata ketika kaum muslimin sudah berbaris panjang, jauh jaraknya dia dengan Rasulullah yang sudah ada di depan, orang Yahudi ini berbalik dan pulang ke rumahnya masing-masing. Dia tidak ikut berperang bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari dulu zaman Nabi Musa, orang Yahudi tidak mau berperang bersama Nabi Musa. Di zaman Nabi Isa, mereka berkhianat kepada Nabi Isa. Di zaman Nabi Muhammad, mereka berkhianat kepada Nabi Muhammad. Di zaman pewaris-pewaris Nabi Muhammad, orang-orang Yahudi
gemarnya adalah berkhianat kepada pewaris daripada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini akan terus terjadi, wahai banser-banserku, pelindung-pelindung Kiai NU, akan terjadi sampai kiamat, sampai tegas di mana pasukan Mahdi dan di mana pasukan Dajjal. Kita akan berada di pasukan Al-Mahdi, mereka akan berada di pasukan Dajjal. Mereka katakan surga, padahal itu adalah neraka. Mereka katakan kebenaran, padahal itu adalah kebatilan. Mereka katakan itu adalah yang hak, tetapi itu adalah kepalsuan. Itulah Dajjal, itulah Yahudi. Dan kita harus hati-hati kaum muslimin, jangan sampai tertipu oleh propaganda kepalsuan Yahudi. Bagaimana caranya agar kita selamat dari kepalsuan Yahudi? Jangan sampai jauh dari ulama-ulama kampung kita. Dia yang ngajarin matan takrib jamiahan di musola kita, dia yang ngajarin Fathul Mu'in di masjid kita. Itulah para pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki wirasah, ilmunya baginda Nabi. Kalau ada yang muskil dari kita akan agama ini, tanyakan kepada mereka yang ada di kampung kita, yang mengajarkan matan takrib, yang mengajarkan Fathul Mu'in, yang menjadi kiai kampung, yang menjadi pimpinan tahlil, yang menjadi imam musola kita, yang menjadi ketua MWCNU, yang menjadi rais Suriah MWCNU, apalagi rais PCNU.